setelah mereka magang, biasanya itu nanti perusahaan tempat mereka magang itu langsung rekrut mereka kalau setelah lulus bisa langsung masuk atau mungkin bisa nih kerja sambil kuliah karena memang kuliah di teknik kan saat ini masih kita buka itu di siang kayak jadi mereka bisa paginya kerja siangnya kuliah. Jadi fleksibel gitu. sekali Bu. Fleksibel kayak gitu. Jadi ada juga untuk mata kuliah tertentu kita menyediakan yang jadi online. Kalau mau ambil teknik sipil UGR aja selain biayanya murah fasilitasnya juga nggak kalah jauh lah ya. Dan metode pembelajarannya juga sama. Dosen-dosennya juga baik. Saya hari ini bersama dengan salah satu pimpinan fakultas dari banyaknya fakultas di Universitas Gunung Rinjani dan tentu ini surprise sekali bahwa Universitas Gunung Rinjani memberikan kesempatan bukan hanya kepada banyaknya laki-laki tapi juga ternyata memberikan kesempatan kepada perempuan. Jadi tidak mendiskreditkan perempuan harus di bawah ya. Jadi perempuan juga diberikan kesempatan untuk melatih kepemimpinan leadershipnya di Universitas Gunung Rinjani. Jadi sebelum saya mulai berdiskusi panjang lebar dengan ibu yang ada di depan saya ini, jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu supaya banyak alumni atau banyak mahasiswa Universitas Gunung Rinjani dan masyarakat yang ada di luar sana tahu siapa teman saya diskusi pada sore hari. Oke, perkenalkan saya Fede Dajeng Aryani, dosen Fakultas Teknik. Itu khususnya saya di bidang struktur seperti itu. Dosen Fakultas Teknik, prodi Teknik Sipil, khususnya bidang struktur. Dan juga menjabat sebagai dekan, alhamdulillah. Oke, jadi dekan Fakultas Teknik Universitas Gunung Rinjani. Nah, jadi Bu Dekan, kita seperti biasa kalau kita kedatangan tamu di meja ini kita diskusi seputaran Universitas Gunung Rinjani walaupun nanti kita bisa saja berbicara isu-isu umum yang ada di luar sana tapi korelasinya tetap lingkup Universitas Gunung Rinjani sepertinya selama ini. Nah, jadi Bu Dekan, ini kan surprise ya mungkin di luar sana ya. Ini bukan Fakultas Teknik kok perempuan. Nah, jadi ini harus kok bisa gitu loh. Bisa gitu. Di antara banyak lagi-lagi kok perempuan yang menjadi dekan. Nah, jadi ini sangat menarik. Tentu UGR mementingkan isu gender ya. Jadi tidak mendiskreditkan perempuan harus di bawah tapi juga menjadi leader itu perempuan juga bisa. Nah, jadi kan mungkin bisa diceritakan nih awal mula Fakultas Teknik karena memang ini adalah fakultas termuda di Universitas. Iya, termuda. Kemudian kabarnya baru sekali ini ya yang wisuda masih. Dua kali. Dua kali ya. Iya, pertama itu tahun 2024. Oke. Terus kedua 2025. Mungkin insya Allah Desember tahun ini 3 kali. Ketiga. Oke. Jadi sudah berapa tahun Fakultas Teknik ini bukan? Kalau berdirinya mulai tahun 2019, tapi mulai beroperasi di tahun 2020. Karena 2019 itu kan itu sekitar bulan Agustus. Tapi kalau untuk menerima mahasiswa baru kan terlalu mepet waktunya ya. Jadi akhirnya kita ngambil di tahun berikutnya di tahun 2020 gitu. Oke, jadi ini bakalan menarik ya karena memang selain diskusi dengan perempuan pertama di Universitas Gunung Rinjani yang mengisi meja podcast kita, juga Bu Dekan sekarang kita tanyakan banyak hal terkait dengan Fakultas Teknik itu sendiri. Jadi Bu Dekan sebagai fakultas termuda di Universitas Gunung Rinjani, kemudian tentu sebagai salah satunya perempuan yang memimpin fakultas, apa yang kemudian membuat Bu Dekan sangat percaya diri bahwa Fakultas Teknik ini mampu bersaing mampu berkompetisi dengan banyaknya fakultas teknik yang ada di NTB gitu ya. Tapi Bu Dekan berani tampil di sela-sela kondisi yang seperti itu. Awalnya gimana Bu Dekan? Nah, itu tuh awal mulanya itu kan memang kita tuh untuk berani memulai itu kan pasti kayak sudah melihat sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi kita tuh untuk dari segi pembelajaran mungkin ya. Jadi kalau dari segi pembelajaran itu kita tuh sudah tetap mengikuti perkembangan gitu. Jadi kita tetap ikutin seminar-seminar kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran di situ juga tetap sama ya kayak di kampus lain kita itu ada praktikumnya juga gitu. Jadi kayak sama bisa bersaing lah gitu ya sama lulusan nantinya sama lulusan universitas yang lainnya. Jadi kita sudah ada
lab yang bisa mendukung untuk praktik mahasiswa gitu, seperti nanti ada pengujian betonnya Iya. gitu, terus untuk ada untuk ilmu pertanahnya kayak gitu. Jadi sudah lengkap berarti bukan ya? Sudah ada maksudnya Sudah di ada, Fakultas tapi Teknik ya? masih melengkapi, Oke. tapi sudah ada kayak gitu. Jadi ini kan saya dapat kabar juga bahwa dosen-dosen Fakultas Teknik juga memang lulusan-lulusan kampus besar ya dan semuanya linier. Jadi bagaimana dengan metode pembelajaran ataupun teknis pembelajaran yang ada di kelas Budekan? Apakah sama seperti yang di kampus-kampus besar, toh juga Budekan pernah merasakan atau dosen-dosen yang lain juga pernah belajar di kampus-kampus besar yang metodenya mungkin seperti apa? Apakah itu bisa dimasukkan dalam metode pembelajaran yang ada di Universitas Gunung Rinjani itu sendiri? Eh, kurang lebih sama ya. Jadi kayak tetap ada pembelajaran, kemudian nanti ada beberapa mata pelajaran yang mengharuskan membuat tugas besar, Ya, seperti misalnya eh, merancang gedung, jembatan, seperti itu. Ada juga yang untuk di tahap awal itu ada kayak tugas-tugas besar seperti kayak kita menganalisis struktur medtech gitu ya namanya ya, mekanika teknik sama seperti kampus lainnya kayak gitu. Dari oke. segi mata mata pelajaran juga, mata kuliah juga sama sih sama kampus lain gitu. Oke, yang membedakan mungkin bukan, yang membedakan Universitas Gunung Rinjani baik itu metode pembelajarannya, baik itu ini kan sudah 2 kali lulusan. Ada input, output, outcome-nya dengan kampus-kampus yang lain di sekitaran Sekitarannya. Lombok Timur atau Nusa Tenggara Untuk Barat, Pak. sejauh ini mungkin dari segi lulusan mungkin Ya, ya. Jadi sebagian besar kalau di teknik ini mereka tuh kalau umpama magang, ada magang kan ya kayak PKL kalau zaman saya dulu oke. tuh. Nah itu setelah mereka magang, biasanya itu nanti perusahaan tempat mereka magang itu langsung rekrut mereka Heeh. kalau setelah lulus oh bisa langsung masuk atau Oke. mungkin bisa nih kerja sambil kuliah karena memang kuliah di teknik kan saat ini masih kita buka itu di siang kayak gitu. Jadi mereka bisa paginya kerja, siangnya Oke, jadi kuliah fleksibel gitu. sekali, Bu. Bu. Fleksibel kayak gitu. Jadi ada juga untuk mata kuliah tertentu kita menyediakan yang online. Oke, jadi banyak kemudahan-kemudahan sebenarnya di Universitas Gunung Rinjani yang tentunya hari ini banyak masyarakat kemudian banyak adik-adik kita sedang ujian Bu Dekat. Sebentar lagi akan memilih universitas mana dan fakultas mana yang akan mereka ambil. Nah, jadi mungkin ini menarik informasinya dari Bu Dekat. Fakultas Teknik Universitas Gunung Rinjani benar-benar fleksibel ya Bu Dekat ya. Iya, Jadi fleksibel. siangnya bisa mungkin kerja, Siangnya kemudian paginya kerja, paginya kerja, siangnya siangnya kuliah, oke, tetap bisa siap. praktikum juga kayak Nah, gitu. jadi menarik sekali sebenarnya ini. Nah, jadi Bu Dekan, ini kan sudah 2 kali lulusan Bu Dekan, dan Mm-mm. besoknya di Desember ini ya, Insya Allah Desember kalau Desember ada ini 3 kali. 3 kali. Nah, sejauh ini Bu Ya. Dekan, saya meyakini bahwa eh, sumber daya manusia yang kemudian dididik di Fakultas Teknik itu secara keilmuan dan basic keilmuannya benar-benar ditata ketika mereka melakukan pembelajaran di kelas ataupun praktik di Fakultas Teknik Iya, sendiri. ada praktisinya Nah, ada yang di jadi lapangan juga. sejauh ini kemana alumninya setelah ini berikan? Setelah Kemana ya? ya, Kayak gitu lebih banyak ada yang di kantor, ada yang di kantoran kayak di PU gitu misalnya, ada juga yang langsung di kontraktor, langsung oke. mengawasi proses Jadi pembangunan bisa kita seperti itu. bilang notabene-nya semuanya terserap ya. Maksudnya bisa Terserah. mengakses Iya, pasar kerja juga. karena sekarang juga kan apalagi di Lombok kan habis gempa besar ya, Ah, otomatis kan harusnya dibutuhkan ya tadi ya, situ ya, ya, ya. ilmu teknik pas banget untuk membangun rumah yang tahan gempa seperti Oke, itu. Jadi nanti bisa ke alumni teknik sipil UGR mungkin ya iya, kalau iya. misal mau mendesain rumah Oke. yang tahan gempa kayak gitu. Gempa tapi bukan berarti nggak roboh ya. Iya, ngerti, Bisa. ngerti. Kalau gempa lebih besar lagi rencana Iya, nah bisa jadi bisa jadi kayak nah gitu. jadi mungkin ini menarik karena memang momok yang selama ini berkembang di masyarakat Bu Dekan. Mungkin bisa Bu Dekan juga meyakinkan masyarakat bahwa masuk dan keluar dari Fakultas Teknik itu sebenarnya mudah, bukan kemudian sama seperti cerita-cerita yang ada di luar sana, masuk di Fakultas Teknik susah, Susah. itu cepat, masuknya cepat tapi keluarnya Keluarnya susah. susah. Itu yang cerita yang berkembang di masyarakat. Kira-kira menurut Bu Dekan seperti apa? Enggak sih, sebenarnya tergantung ke Heeh. mahasiswanya sebenarnya. Oke, tergantung Kan sama pas aja ya sama jurusan yang lain kayak gitu oke. ya. Yang penting gimana ya? Mendengarkan sebenarnya ya kayak kalau memang tugasnya dikerjakan, kalau tugasnya dikerjakan sebenarnya nggak masalah ya, Iya. tergantung dari mahasiswanya. Kadang kan mahasiswa kalau dikasih tugas
aduh gimana sih kayak gitu. Sebenarnya itu yang bikin lama, tapi kalau memang langsung dikerjakan saya rasa enggak sih ya. Sama aja Jadi tergantung gimana pun, dari tergantung dari karakter orangnya berarti karakter ya. orangnya. Oke. Terus banyak yang kayak takut, "Ah, enggak deh kalau di Dan sipil ini banget, cowok banget, yang cewek enggak." Kayak gitu kan ya biasanya ya orang, ya jadi ya. kayak banyak cowok enggak sih padahal ya. Karena kan sipil bukan hanya harus di lapangan yang Hmm, kena panas, enggak, bisa di kantor juga, ya. kayak gitu. Nah, jadi mungkin Tergantung pilihan juga ya setelah lulus mau kemana, kayak gitu. karena mikirnya kalau kalau yang awam ya, yang awam karena banyak di luar sana mungkin yang awam juga terkait dengan teknik sipil, mereka mikirnya ketika saya masuk di teknik sipil, saya jadi kontraktor, jadi ini dan lain sebagainya. Kalian Ya jadi ya, jadi tukang kayak gitu iya katanya jadi enggak tukang. padahal ya. Tapi banyak sekali sebenarnya ya. Ya banyak sekali bisa juga bisa yang cuma di rumah juga bisa kan Heeh. freelance gitu kan bisa Oke, sebenarnya ya. Kayak misalnya kayak mendesain kayak gitu kan bisa ya. oke. Mendesain dari rumah tuh bisa Dan kayak gitu. jadi Jadi banyak freelance juga ya, bisa jadi dari mungkin rumah. wawasan adik-adik kita ataupun yang akan lulus nanti bisa terbuka dengan diskusi kita pada Mm-mm. sore hari ini. Burkan sebagai pimpinan fakultas perempuan dan wah, saya surprise sekali nih bertemu dengan Bu Dekan. Kira-kira Bu Dekan apa punya satu kalimat untuk meyakinkan adik-adik kita nih bahwa fakultas teknik itu nggak jauh beda sebenarnya dengan fakultas-fakultas yang lain. Kita bisa masuk, kemudian belajarnya asik, bertemu dengan dosen-dosennya juga asik dengan Seru. metode-metodenya seru. Katanya seru nggak ada yang killer Nah, itu ya. mungkin Kayak ya. biasa kan orang yang bilang, ah di teknik dosanya tuh killer semua. Padahal enggak sih, sama aja kayak di Berarti aman kampus lah lain. ya. Aman lah ya. Jadi kalau mau ngambil teknik sipil UGR aja. Selain biayanya murah, fasilitasnya juga Ya. nggak kalah jauh lah ya Dan sama metode kampus-kampus lain. pembelajarannya, Metodenya juga sama. dosen-dosennya juga kan berasal dari Dosennya kampus-kampus juga besar dari ya. kampus-kampus Nah, jadi ini. iya. Jadi Burkan mungkin terakhir ya. Mungkin satu kalimat Burkan. Satu kalimat untuk adik-adik kita yang akan banyak bimbang memilih saya harus masuk ke mana? Saya harus masuk ke kampus ini. Kita saya ingin Burkan meyakinkan nih satu kalimat untuk adik-adik kita memilih Fakultas Teknik Universitas Gunung Rinjani. Oke, buat adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, mungkin bisa memilih Fakultas Teknik UGR, khususnya Prodi Teknik Sipil. Kenapa? Karena uh, untuk apa ya, alumni apa ya, lulusan teknik sipil itu masih banyak dibutuhkan, apalagi untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Karena di Kabupaten di Lombok ini khususnya itu masih kemarin waktu gempa itu kan sempat apa ya, banyak rumah yang roboh. Iya. Setelah dianalisis ternyata itu memang ada di kesalahan strukturnya. Iya. Jadi nanti maksud saya tuh ketika berkuliah teknik sipil nanti kalian tuh bisa merancang sebuah bangunan yang tahan gempa, Tahan banjir, tahan tahan bakaran dan lain sebagainya. enggak tahan gempa nih ya. Iya. Kalau banjir ya itu kalau tergantung, kalau Iya. intensitasnya lebih besar itu musibah Oke. berarti. Seperti itu. Selain murah ya, jangan lupa ada murahnya Ya. dengan fasilitas yang sama dengan kampus lain. Dan tentu tidak dengan kualitas apa mahasiswanya juga nanti Mahasiswa, terus iya. bisa berkompetisi di luar Bisa sana ya. berkompetisi di luar sana. Nah, jadi diskusi kita menarik sebenarnya pada sore hari ini. Jadi nanti karena kita akan undang Bu Dekan juga dengan isu-isu yang berbeda bersama mahasiswanya mungkin Bu Dekan nanti. Oh bisa, Nah, mungkin jadi alumni nanti alumni akan kita undang juga bersama Bu Dekan. Bahkan dosen-dosen yang lain mungkin kita bisa undang juga nanti Bu Dekan. Sehingga kita bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan Fakultas Teknik ataupun Universitas Gunung Rinjani pada umumnya. Jadi untuk alumni ataupun teman-teman semua yang menonton di rumah ataupun di luar sana, jadi tunggu kesempatan kita akan undang untuk join di meja kita untuk kita berdiskusi dengan isu-isu yang berbeda. Jadi mungkin itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Berikan terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.